Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Mohon izin, perkenalkan, saya Elvira Damayanti, NIM 101200163 dari kelas HKIF Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di video kali ini saya akan menunjukkan buku catatan saya selama mengikuti mata kuliah studi fikih kepada Ibu dosen Ibu Dian Putri Ayu, Magister Syariah. Selain itu, saya juga akan menjelaskan salah satu materi studi fikih yang sudah pernah Ibu dosen sampaikan. Saya akan menunjukkan buku catatan materi dan hasil diskusi studi fikih selama 1 semester ini. Untuk halaman yang pertama yaitu Course Outline Studi Fikih, dosen Ibu Dian Putri Ayu, Magister Syariah. Halaman selanjutnya, materi 1, 2, dan 3, Syariah, Fikih, dan Hukum Islam. Di setiap akhir materi, saya cantumkan hasil diskusi dari materi tersebut. Kemudian, materi keempat, Kaidah Fikih Ibadah dan Muamalah. Materi kelima, Fikih Ibadah, membahas hubungan seorang hamba kepada Allah SWT dan juga makhluk lainnya. Selanjutnya, materi keenam, Fikih Muamalah, membahas tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Kemudian, materi ketujuh, Fikih Siyasah, membahas ilmu tata negara Islam dalam pengaturan kepentingan umat manusia guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya, materi ke-8, Fikih Munakahat, membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga. Kemudian materi ke-9, Fikih Jinayah, membahas suatu kejahatan atau apapun yang diperbuat oleh seseorang yang menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Selanjutnya materi ke-10, Madzhab fikih. Madzhab adalah pokok pikiran yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Kemudian materi ke-11, Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Materi ke-12, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali. Dan yang terakhir, materi ke-13, Madzhab lainnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya akan menjelaskan salah satu materi studi fikih yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen. Saya akan menjelaskan fikih ibadah. Ibadah adalah menyesakan Allah SWT, mentakdimkannya dengan sepenuh-penuhnya takdim, serta menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kita kepadanya. Fikih ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah penghambaan yang murni antara seorang hamba dengan Allah SWT secara langsung. Di dalam ibadah mahdhah sudah ditetapkan baik tata caranya maupun perincian-perinciannya yang jelas berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ibadah mahdhah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahdhah muqayyadah,
dibatasi. Maksudnya, sudah ada ketentuan tata caranya, jumlahnya, waktunya, dan juga pelaksanaannya. Contohnya, toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, mahdah ghairu muqayyadah, tidak dibatasi. Maksudnya, tidak ada ketentuan baik tata caranya, jumlahnya, waktunya, dan juga pelaksanaannya. Contohnya, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang di samping hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan seorang hamba dengan makhluk lainnya. Di dalam ibadah ghairu mahdoh tidak ada tata cara dan juga perincian-perincian yang ditetapkan secara jelas. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang jelas, maka ibadah tersebut diperbolehkan. Adapun azas yang digunakan di dalam ibadah ghairu mahdoh adalah manfaatnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh ibadah ghairu mahdoh adalah: yang pertama, diri sendiri atau keluarga. Seorang ayah mencarikan nafkah untuk keluarganya. Itu termasuk ibadah. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu juga termasuk ibadah. Contoh yang kedua, sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling membantu, saling bekerja sama, dan juga saling menghormati satu sama lain. Karena kita tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan orang lain. Prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama, niat. Niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan atau balasan dari siapapun. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kelima, seimbang antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu hal. Dan yang terakhir, mudah, dalam artian tidak meremehkan dan juga tidak meringankan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.